fokus kita tertuju ke sana karena udah masuk ke dalam perlombaan yang gak berujung, dan kita terjebak di lingkaran itu. Perumpamaan besarnya dampak buruk dari main sosmed tanpa tujuan yang jelas itu sama kayak di kisah Nabi Musa, yang tongkat yang dia kira membantu dia ternyata adalah sesuatu hal yang membahayakan dia. Kalau kemarin kita nggak usah nge-share kehidupan kita, kalau sekarang videonya kita yang jangan lihat kehidupan orang. Oke, alasan pertama nggak boleh lihat kehidupan orang adalah karena setiap kita punya jiwa kompetisi. Kalau kita ngelihat kebahagiaan orang, jiwa kompetisi dalam diri kita itu otomatis keluar. Jadi kita kayak pengen gitu nunjukin kalau aku juga bahagia loh, aku juga keren loh, ini loh pencapaian aku. Terus, oh OOTD aku juga bagus loh. Oh, aku juga pernah kok liburan ke sana. Aku juga bisa kok ini. Anak aku juga lucu kok. Dan berbagai hal lainnya yang tujuannya itu untuk nunjukin kalau kita juga punya kehidupan yang baik. Dan akhirnya fokus kita tertuju ke sana karena udah masuk ke dalam perlombaan yang gak berujung. Dan kita terjebak di lingkaran itu. Yang awalnya liburan itu tujuannya untuk menyegarkan lagi pikiran kita, untuk senang-senang, setidaknya untuk ngambil jeda, malah berubah jadi ajang membuat konten, ajang foto-foto yang akhirnya kita lupa esensi dari liburan itu. Makanya karena perlombaan ini tuh kita tuh jadi nggak fokus ke menikmati hidup, jadi fokusnya tuh kayak gimana menunjukin kalau aku juga punya loh, aku juga lebih baik loh gitu. Sedangkan di Al-Quran Allah bilang di surat nomor 57 ayat 20, Allah bilang, "Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur." Allah ingatin kita, dan di akhirat ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Yang bikin jeleknya, ayat ini diakhiri dengan kesenangan yang palsu. Dan kayak kita semua tahu, kesenangan yang kita lihat itu pasti bukan 100% kayak realitanya kan. Setelah coba berhenti liatin kehidupan orang, kita akan ngerasain gimana damainya hidup hanya fokus meningkatkan kualitas diri. Kayak wujudin wishlist, lakuin apa yang kita suka tanpa harus ikut berlomba karena ngelihat pencapaian yang ada di orang lain. Kita nggak masalah kalau kita belum mencapai suatu titik tertentu, walaupun yang lain udah, kita nggak lagi ngerasa tertinggal, kita nggak lagi ngerasa tidak cukup baik. Kita akan ngerasa lebih lega karena kita tidak menetapkan standar kalau usia segitu kita harus mencapai. Kita hanya fokus menikmati apa yang kita punya, menghadapi apa yang ada di hadapan kita, tanpa harus membanding-bandingkannya dengan jalan atau proses yang udah dialami orang lain. Dan itu nggak akan bisa kita capai kalau kita tetap melihat kehidupan orang. Jadi dengan kita tidak melihat kehidupan orang lain, kita itu lebih fokus untuk meningkatkan apa yang ada di hidup kita. Bukannya berlomba untuk menunjukkan apa yang kita punya, tapi kita udah tahu apa yang kita punya dan kita berusaha untuk meningkatkan itu perlahan-lahan tanpa harus membandingkan diri dan proses kita dengan orang lain. Alasan kedua kenapa kita nggak boleh lihat kehidupan orang yaitu biar kita nggak kena sindrom si paling.